Hello, good afternoon, everybody. Afternoon, sir. Good afternoon. sir. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita mulai saja. Ya, kalau untuk saya rasa untuk teknis pengisian ya, untuk ITP, nah saya rasa sudah dijelaskan oleh Sekiki dan sudah dijelaskan terkait dua bagian yang ada di dalam TOEFL section ya, yaitu reading comprehension dan listening. Oke. Jadi untuk yang terakhir adalah structure and written expression. Nah, terkait structure ini sebenarnya ya kita mengulang kembali karena saya lihat konten ya isi daripada structure and written expression ini ya kebanyakan dia yang mau kita kaji nih ya. Ini kebanyakan apa namanya topik ya tentang clause ya, apakah itu adjective clause ya, noun clause atau adverb clause ya. Terus ya ada beberapa lagi penyesuaian agreement ya, subject and verb itu biasa, preposition dan beberapa topik-topik lainnya. Nah, untuk general strategies ya terkait masalah structure and written expression ya sama sih mungkinnya sudah dijelaskan oleh Kiki tadinya ya, namun di dalam structure and written expression ini mungkin dia agak beda ya strategi untuk menjawabnya karena memang kepahaman tentang grammatical manners. Kalau reading comprehension mungkin lebih kuat ke diction-nya ya, vocabulary-nya. Ya, apakah itu dia similarity, ya sinonim, antonim, ya ataupun pemahaman ya sentence comprehension ya. Terus listening itu memang dia lebih mengacu kepada hearing ability ya, kemampuan mendengar, listening ability, di mana kamu you should focus ya to listening on the conversation, so dialogue. Nah itu biasanya lebih mengacu kepada penguasaan vocabulary mastery dan pronunciation ya. Nah itu biasanya terjadi di listening. Nah kalau written expression sendiri atau structure itu memang ada formula-formulanya tersendiri ya. Kalau dasar daripada grammar ini sudah mulai kuat ya, agak sedikit mudah untuk penyelesaian part ini gitu ya. Nah biasanya kan kalau cerita tata bahasa pasti kita tidak lepas dari pronoun ya, tidak lepas dari tenses kan gitu ya, tidak lepas dari sentence ya, kinds of sentence, ada simple sentence, ada compound, ada complex ya, ada clause ya begitu. Nah itu biasanya yang dibahas di dalam structure and written expression. Udahlah, ribut nanti kalau mau kayak gitu izin dulu baik, kita akan bahas yang pertama written expression. Oke, langsung saja karena we don't have much time ya to explain about grammar ya theoretically ya, kita masuk kepada example ya. Contohnya example from the paper TOEFL test, nerve ya is actually many nerve fibers bound together ya. Sepertinya secara sekilas ya skimmingly the sentence is correct
but actually it has a problem. It means that it has incorrect part in the sentence. Nah, contohnya kalimat ini ya, dia katakan sebenarnya fiber itu adalah plural noun, ya. Loras. Maka karena ada kata many, maka dia ditambah s, fibers. Ini sebenarnya masalah-masalah yang simpel ya. Tetapi ketika diletakkan dalam kalimat, lalu suruh mencari mana yang salah, ya, terakhir kita berpikiran, kayaknya benar semua nih gitu, ya. Padahal ada keyword di situ, kata-kata kunci yang menyebabkan ya kesalahan di dalam kalimat, ya. Oke. Nah, kita langsung saja skill 1 ya. Ya, kita bicara tentang subject and verb ya. Ini subject agreement. Kalau di dalam TOEFL book ini diskusinya, topiknya tentang subject agreement, penyesuaian antara subjek dan predicate, antara subjek dan kata kerja. Nah, kalau kita lihat contohnya di sini, ya, bla 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 was back up for miles on the freeways. Ya, kira-kira yang berbentuk subjek yang mana itu? Karena kan ya, yang namanya subjek itu biasanya kan noun tuh, kata benda, ya, ya. Yang namanya subjek itu kata benda, dan kata bendanya itu harus disesuaikan dengan predicate-nya. Kira-kira jawabannya mana itu? Ada yang tahu jawabannya yang mana? Halo? Suara saya dengar nggak ya? Dengar, Sir. Dengar, Sir. Suara mikrofonnya Bang Egi belum di-mute, Sir. Jadi berisik tadi, Sir. Oh iya. Kira-kira jawabannya yang mana itu? Kalau kita mencari kesesuaian antara subjek dan predicate. Yesterday, Sir. Apakah yesterday itu kata keterangan bisa menjadi subjek? Bisa. Bisa, oke. Kalau dia bisa menjadi subjek dan dia berfungsi sebagai kata benda, ya boleh. Cuman kesesuaian dengan kalimatnya yang lain, sesuai nggak? Yesterday was back up for miles on the freeways. I think it's be in the morning, sir. I think it's be. Ya. In the morning, ya, kata keterangan bisa menjadi subjek. No. No ya. Kalau cars? Bisa kalau cars. Kalau cars ya noun. Cuman dia nggak bisa dipasangkan dengan was. Karena was adalah untuk was adalah untuk singular, kan? Gitu ya. Berarti si, sir. Si, sir. Mana yang benar jawabannya? Sudah ada tuh ya? Si, Sir. Si, sir. Sir. Oke, si. Oke. Nah, ini jawabannya yang mana? Ini dari predicate. Oke. Will be going to the movies with a friend, ya? Oke. Kalau kamu pilih A, nggak mungkin. Double dia subjeknya. Kalau B apalagi? Ya kan? Kalau yang C, ya double juga verbnya. Ya, yang benar adalah the boy will be going. Okay, that's example ya. Itu contoh. Nah, contoh tapi ada juga apa namanya
exercise-nya pula ya. Nah, gitu dia. Kenapa yang nomor 1 itu incorrect? Karena nggak ada subjeknya, Sir. Iya, benar tuh, nggak ada subjeknya. Hati-hati ya. Sepertinya benar semua itu kalimat ya. Rupanya ada yang tak cocok di situ ya. Oke. Nah, untuk yang nomor 4, the new computer program has provides itu Sir yang di provides-nya. seharusnya apa? Provide. Provide. Tidak ada. Iya. Provide. Sir. Provide dihilangkan has-nya atau provides-nya ditambah ed? Ditambah id, Sir. Oke. Berarti apa? Present perfect ya? Yes, sir. Oke, kita nggak semua kita kerjai karena banyak exercise, nanti nggak cukup waktunya. Ya. Oke. Kita lompat. Ya. Oke, ini object of preposition. Nah, object of preposition a preposition is followed by a noun, pronoun, gerund. Oke, langsung contohnya. Ya, the interviews by radio broadcasters were carried live by the station. Ya. Oke, interview dengan siaran radio ya. Itu dilakukan dengan langsung ya. Oke, nggak ada masalah. Nah, yang kedua, in the last possible moment ya, before take off took a seat in the airplane. Ini salah, incorrect ya. Nah, seharusnya setelah before itu ya menggunakan apa? Menggunakan gerund. Ya, in the last possible moment ya, before taking ya. Itu dia yang benar. Nomor 3, at the neighborhood flower shop. Ya, itu kira-kira mana yang salah itu? Correct atau incorrect? Ya, no problem ya. Yang keempat, the progressive reading methods at this school are given credit for improved test scores. Incorrect, Sir. Yang mana yang salah? Credits. Are given. Credits-nya, sir. The progressive reading methods, ya seharusnya nggak ada pakai are ya. Oke. Yes, sir. Seharusnya give, Yes, sir. ya give credit. Ya, kalau dia are given maka dia masuk pasif. Kalau diartikan jadi dangling ya. Jadi apa namanya tidak sesuai. Metode membaca ya progresif di sekolah diberikan gitu ya. Nah, ini memberikan kredit atau membebankan kredit ya untuk improve test scores. Oke. Lanjut. Apositif. Ya, apositif ini adalah apa namanya? Additional information. Ya. A noun that comes before or after another noun and has the same meaning. Kalau contoh sederhananya ya, contohnya Jokowi, the president of
Republik Indonesia, ya, bla 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 bla. Jadi Jokowi dengan presiden itu positif. Ya, contohnya seperti ini, Sally, the best student, ya, the best student, ya Sally ya, the best student in the class got an A, ya, got an A on the exam. Oke, contoh nih, ya, mana yang benar? A, B, C, D? D, my friend. Ya kan? Itu positif. Jangan pula nanti masuk happily, ya, karena dia tidak apositif dengan George. Ya, dia harus berapositif dengan kata benda yang di depannya atau di belakangnya. Kalau lihat space blank space-nya yang mana. Bisa di depan, bisa di belakang. Oke, ini rumusannya. Ya. Contohnya Tom subject, ya, apositifnya adalah a really good mechanic is fixing the car. A really good mechanic Tom is fixing the car. Ya, bisa saja di depan subjek atau di belakang subjek. Bisa saja di depan benda atau di depan benda. Oke, contoh nih. The son of the previous owner, ya, putra dari pemilik sebelumnya, the new owner berarti pemilik yang baru, ya, is undertaking some fairly broad changes in management policy, berarti benar. Incorrect, last summer a friend, ya, antara last summer dan a friend itu tidak sama, ya, sudah beda arti, maka dia salah. Ya, bisa digantikan dengan kata benda lain yang menunjukkan, ya, it shows the same meaning with a friend. Itu boleh. Valentine's Day, February 4. Ya, February 14. Itu kira-kira positif tidak? Benar nggak positifnya? Correct, sir. Correct. Yes, good. Okay, number 4. Incorrect, right? Correct, sir. Time and the person is Correct, sir. unrelated. Okay. 7. In the cold winter, all heating unit would not turn on. Enggak ya? Incorrect. Incorrect, sir. Incorrect. Karena in the cold of winter itu adverb, ya. Dan tidak bisa disamakan dengan noun yang di depannya. Oke. Positif. 10. Apakah a long time friend and confident, ya, dengan psychologist itu memiliki same meaning? Incorrect, sir. No. No, Negative, ya? negative. Oke. Oke. Incorrect or negative, ya. Next, ya. Oke, tadi sudah subject agreement antara subject and verb sudah kita bahas. Oke, preposition begitu juga. Appositive, ya, sudah kita bahas. Ya, setidaknya sudah memberikan informasi terkait beberapa topik dari TOEFL, ya. Nah, ini nanti bahan ini akan saya akan share, ya, kamu baca ulang-ulang di rumah. Ya, oke. Present participle. Nah, ini udah masuk kita terkait masalah tenses, ya. Makanya nyesal pula yang nggak masuk rutin untuk grammar ini. Bukan menyindir ya, tidak. Maksudnya kalaupun tak sempat pula kuliahnya intens di kelas grammar, baca-baca lah di rumah, kan gitu ya. Bukan nyindir, Ya, tapi tidak. jujur ya, sir. Nggak ada waktu terlambat ya. Oke, present participle. Yang dikatakan present participle itu dia lebih, ya, mengarah kepada
kata kerja yang bentuknya gerund, ing. Bisa berfungsi sebagai kata kerja, bisa juga berfungsi sebagai adjektif. Itu dia. Contohnya, ya, the man is talking to his friend. Itu adalah ya kata kerja participle yang fungsinya sebagai verb. Oke. Karena apa? Karena ada itu to be di situ. The man is talking to his friend. Oke. Nah, kita lihat. In this sentence, talking is part of verb because it is accompanied by is. Itu ya. Oke. A present participle is an adjective when it is not accompanied by some form of the verb be. Contohnya, the man talking to his friend has a beard. Ya. Oke. Nah, di sini ya, di sini kata kerjanya itu ya berfungsi sebagai adjektif ya, karena tidak ada kata kerja to be yang mendahuluinya. Namun ketika kita terjemahkan when we translate in Indonesian, itu pun sebenarnya agak sedikit beda dia. Ya. Nah, kalau kita lihat dari kalimat yang ini nih, ya. Talking itu sebagai adjektif, kira-kira subjeknya mana? Iya, nggak bisa lama-lama karena waktu berjalan terus. Ya. His friend. Subjeknya adalah The man talking to his friend. Nah, itu dia. Kalau kita artikan laki-laki yang berbicara kepada temannya memiliki janggut, ya gitu ya. Oke. Nah, kalau di atas kita menerjemahkan nggak pakai kata yang. Karena apa? Karena kata kerja talking dia sudah sempurna sebagai verb di situ. The man is talking to his friend. Lelaki itu sedang berbicara kepada temannya. Tetapi kalau yang ini, ya, the man talking to his friend as a beard, maka talking itu disebut dengan adjektif. Karena apa? Karena talking itu adalah menjelaskan si man. The man talking. Lelaki yang bicara. Lelaki yang mana? Lelaki yang bicara kepada temannya. Jadi talking to his friend itu fungsinya sebagai adjektif. Memberikan keterangan kepada si man. Ingat bahwasanya adjektif itu adalah modified noun. Ingat bahwasanya kata sifat itu adalah menerangkan kata benda. Ingat ya. Maka di sini ya fungsi daripada talking itu adalah talking to his friend adalah menjelaskan si man. Maka dia tidak perlu to be lagi. Ya. Dia tidak perlu to be lagi karena dia talking to his friend berfungsi sebagai adjektif. Dan jika diartikan, dia harus menggunakan kata yang. Ya. The man talking to his friend, ya, lelaki yang berbicara kepada temannya has a beard. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, nanti ini akan dihubungkan dengan yang namanya adjective clause. Mungkin kalian pernah belajar tentang adjective clause yang memiliki komponen relative pronoun. Who itu untuk orang, which, that itu untuk benda, gitu ya. Karena itu ya, whom untuk orang, ya. Nah, itu yang artinya kita terjemahkan nanti dengan kata yang semuanya. Contohnya lelaki yang menelpon saya tadi malam, ya, meninggal gitu. Contohnya ya. The man who called me last night, ya, was dead. The man who, lelaki yang menelpon saya. Kenapa the man who pakai who? Karena the man itu adalah orang. Kalau dia benda, the book, buku yang saya beli ya di pasar harganya sangat mahal. The book which I bought in the market ya is very expensive. Nah, itu dia. Kalau dia noun, kata benda selain non-human being, selain manusia, maka dia pakai relative pronoun which. Oke. Lihat exercise. Sampai sini, any question so far? Ada pertanyaan?
Nah, ini dia contohnya ya, present participle. Yang pertama itu the boy is standing in the corner. Itu adalah standingnya merupakan verb. Tetapi yang kedua, the boy standing in the corner was naughty. Berarti standing yang kedua itu merupakan adjektif. Ya. Tapi kalau kita ingin menganalisis mana bentuk adjektif yang menerangkan si boy itu, yaitu dari standing in the corner. Standing in the corner itu adalah bentuk adjektif ya untuk menerangkan si boy. The boy standing in the corner. Ya. Anak lelaki yang berdiri di ya sudut itu nakal gitu ya. Jadi the boy standing in the corner merupakan subjek, was-nya adalah predikat, naughty-nya complement. Oke. Lihat. Correct. The companies offering the lowest price will have the most customers. Perusahaan yang, nah itu dia. Perusahaan yang menawarkan, nggak boleh the companies are offering. Kalau dia pakai are berarti nanti artinya adalah perusahaan sedang menawarkan. Nah itu dia. Ya. Jadi kalau kita membuat kalimat, misalkan ada kata yang, ya lalu di ujungnya ada predikat lagi, berarti dia sudah termasuk ya kalimat kompleks sebenarnya. Ya di mana kata kerja awalnya itu ya berfungsi sebagai adjektif. Oke. The company is offering the lowest price itu adalah subjeknya. Will have the most customers. Ya. Akan memiliki banyak customers, ya pelanggan. Incorrect. Those travelers are completing their trip on Delta should report to gate 3. Nah, itu salah. Itu salah tuh. Kenapa incorrect? Ayo. Karena ada are. Karena apa? Karena ada are. The travelers. Ya, seharusnya dihilangkan ya. Ah, itu dia. Seharusnya dihilangkan karena fungsinya sebagai adjektif. Oke. Bukan sebagai verb. Verb aslinya adalah should report. Itu dia ya. Oke. Next. Kalau kita ambil contoh nomor 5, correct nggak tuh? Correct atau incorrect? Correct, sir. The first team winning 4 games is awarded the championship. Correct, sir. Correct, sir. Oke, coba artikan. Tim pertama yang menang permainan dihadiahi sebagai juara. Oke. Sebagai juara. Oke. Itu dia ya. Jadi benar ya, kalimat ini benar. Tidak harus kamu tambahkan to be. The first team is winning. Nah, jangan lagi ya. Karena ini winning ini functions as adjective. Oke. Number 9. Nampak number 9 ya? Enggak ya? Enggak. Oh, mana ini? Nampak? Nampak, sir. Oke. Nah, itu kira-kira mana yang salah itu? Were-nya, sir. Were, sir, were. Were-nya, sir. Oke, were-nya ya. Oke. Jadi istilahnya begini ya. Kalau dia ditambah were berarti dia juga kalimat aktif yang membutuhkan to be. Tapi ini kalimat aktif yang tidak membutuhkan to be lagi karena fungsinya sebagai adjektif ya. Kata kerja yang fungsinya sebagai adjektif gitu loh.
Meskipun kalau di luar daripada konteks ini, memang seharusnya adjektif itu perlu kata sifat, ya. Adjektif itu perlu to be maksud saya, ya. Contohnya apa? Contohnya benda ingin diberikan, ya, kata sifat maksud saya. Kata benda diberikan kata sifat sebagai modifier, memang wajib ada to be, ya. Contohnya the student is clever, ya. The student is clever, ya, ada to be-nya. Namun kan di situ clever itu memang pure adjective, bukan berawal daripada kata kerja, ya. Kalau dalam hal ini kalimat kompleks, maka to be tidak diperlukan jika kata kerjanya berfungsi sebagai adjective. Nah, past participle agak mirip-mirip juga nih. Bedanya kalau present participle dia pakai ing, kalau past participle bentuk ketiga. Ya. Contohnya nih, lihat. The family has purchased a television. The poem was written by Paul. Ya, sama-sama kata kerja tuh. Ya, oke. Jadi judulnya ada past participle. Nah, mana jawabannya nih? Oke. Yang mana? F. The package have A, B, C, D, A. A. Yeah. Yes. Are you sure? Benar itu. Coba kamu artikan kalau A. B, sir. Hah? B. B jawabannya. Iya, the package just mailed. Ya, kalau pakai A kita masukkan berarti dia kalimat aktif. Yang kalau kita artikan, ya, paket telah. Apakah dia melakukan pekerjaan? Kan enggak, kan? Tidak. Kalau dia pakai B, paket dikirim dengan dikirim di kantor pos, ya, akan tiba. Nah, enggak pas juga, ya. Yang pasnya kan paket yang dikirim, nah gitu dia. Pakai yang seperti present participle tadi. Kalau sudah dia bentuknya adjektif, maka dia tidak perlu ada to be lagi. Ya, just ini apa? Hanya penekanan. Just ini artinya kan baru saja. Paket yang baru saja dikirim. Nah, gitu. Ya. Oke. Coba kita lihat dulu jawabannya. D is the best answer to this question. Yeah. Yeah. Oh, yeah. Okay. 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 Oke, Bang. Nah, ini dia, lihat past participle agar lebih jelas lagi. She painted this picture. She has painted this picture. The picture painted by Karen is now in a museum. Kalau satu dengan nomor dua, itu benar-benar fungsinya sebagai verb. Yang pertama simple past, yang kedua past participle sebagai kata kerja dengan melibatkan present participle menggunakan have dan has, kata bantunya, plus bentuk kata kerja ketiga. Nah, kalau yang terakhir, the picture painted by Karen itu merupakan painted-nya merupakan adjective. Ya, painted by Karen yaitu adalah menjelaskan explains the noun picture. The picture painted by Karen
gambar yang dilukis, nah gitu ya. Gambar yang dilukis oleh Karen, gambar yang mana? Gambar yang painted by Karen. Nah gitu. Jadi painted by Karen itu adalah adjektifnya. Adjektif itu adalah modifies the noun, memberikan penjelasan kepada si kata benda. Oke, kalau diartikan harus pakai yang juga seperti tadi. Seperti present participle juga. Past participle juga begitu, ya. Oke, kita lihat contoh. Nomor 1 kenapa incorrect? Karena dia fungsinya karena nomor 1 fungsinya itu bukan sebagai verb, tapi adjective, kan gitu ya. The money offered by the client, uang yang ditawarkan gitu. Bukan uang yang menawarkan ya. Tapi uang yang ditawarkan pakai yang dia. Atau jangan kamu artikan nanti uang ditawarkan gitu ya. Karena dengan bahasa ini dengan menambahkan satu diction, satu kata saja kadang-kadang bisa menguatkan arti dan melemahkan arti. Contohnya ini, kata yang itu bisa menguatkan arti ya. The money offered by the client was not accepted. Oke. Yang kedua itu correct. Kenapa? Iya, fungsinya adjektif, benar. Dia tidak menambahkan to be. The car was listed, enggak seperti itu. Karena kalau the car was listed nanti artinya mobil ya didaftarkan gitu ya, atau dimasukkan gitu. Tetapi ada kata yang di situ. Mobil yang dimasukkan, didaftarkan in the advertisement had already stopped. Ya. Ya, telah terpasang. Oke. Kita lihat contoh berikutnya, nomor 4. Kita nggak berturut ya karena lompat-lompat karena banyak yang mesti diapa. The loaves of bread were baked in a brick oven at a low temperature for many hours. Benar atau salah? Benar, Sir. Benar. Iya. Ini termasuk kriteria yang mana ini? Function as verb. Ya, sebagai verb ya. Ini sebenarnya simple past, tapi dia bentuknya apa? Bentuknya pasif. Karena memang cuman kata kerjanya cuman bake di situ, nggak ada yang lain. The loaf of bread ya were baked in a brick oven at low temperature for many hours. Ya, oke. Nomor 5. Incorrect, Sir. Oke, hati-hati ada 2 kata kerja di situ. Benar atau salah? Correct or incorrect? Incorrect, sir. Incorrect, Sir. Correct. Seharusnya dibuang mananya? 2. Oke. The ports reached by the sailors. Ya. Pelabuhan yang disinggahi gitu ya. Oke, oleh sailors ya, who under the control of foreign nation. Oke. Ya, pelabuhan yang disinggahi oleh para pelayar di bawah ya pengawasan foreign nation. Any questions about? Not yet, sir. Oke, good. Lanjut. Nah, nanti untuk apa namanya latihannya ini kerjain di rumah ya. Oke, sebagai latihan-latihan. Aduh, saya udah pusing sama kerjaan, suruh ngerjain lagi. Ya, latihan-latihan lah ya. Karena kalau kita bahas ini tak cukup waktu.
kita mau bahas yang pokok-pokoknya. Ya, multiple clauses ya, multiple clauses ini ini kita udah mulai ke mana ini? Ke clause ya. Ke adverb clause ya, ke noun clause and adjective clause terakhir. Nah, lihat coordinate connectors correctly. Ya, dulu kita pernah membahas tentang connectors. Ya, apakah itu coordinating connectors ya, coordinating conjunction, inilah dia. Nah, coordinate connectors ini seperti and, but, also, or yet, ini adalah untuk compound sentence. Kalimat compound, penggabungan dua kalimat dengan menggunakan connectors. Apa saja connectorsnya itu? Ya, connectorsnya adalah and, but, or, so, or, yet. Oke. And a comma. Ya, itu disebut, kalau masih ingat, coordinating conjunction. Ya. Kata-kata penghubung. Contohnya apa? Tom is singing and Paul is dancing. Jadi untuk membuat kalimat yang seperti ini dengan menggunakan conjunction, ya ketika ada conjunction, ada subject. Ya, jangan lupa, ini polanya seperti ini. Ya, lihat polanya. Nah, ini dia. Jadi ketika coordinate connector-nya itu di tengah, ya, kedua kalimat ini masih komplit, namanya kalimat. Namanya kalimat itu pasti ada subjek, ada predicate, minimal itu. Kalau objek atau komplement itu nanti. Ya, yang namanya kalimat ya ada subjek, ada predicate, udah jadi lagi. Oke. Nah, kita lihat. Contohnya nih. Contohnya nomor 2 itu correct. Ya, nomor 1 ya. The software should be used on a laptop computer. And this computer is a laptop. Sudah jelas di kalimat pertama sebelum conjunction atau konektornya, ya, the software should be used a laptop computer, subjek predikatnya sudah lengkap. Setelah and, this computer is a laptop, sudah lengkap. This computer subject isnya predicate. Ya. Yang kedua itu incorrect. Kenapa incorrect? Lihat, the rain clouds can be seen in the distance. Ya, sudah jelas the rain itu subjek. Oke, the rain clouds ya itu subjek, can be itu adalah predicate. Oke, sudah memenuhi syarat. Tapi yang kedua setelah connectors langsung no, nggak ada subjeknya. Berarti salah. Nah, itu dia. Gitu ya. Terus nomor 3, correct atau incorrect? Incorrect. Ya. Incorrect. Nomor 3 incorrect, nggak ada konektornya. Konektor. Correct atau incorrect? Correct, sir. Incorrect. Di situ ada koma nggak? Ada koma? Ada, Ada, sir. sir. Oh, tidak ada. Tidak ada koma, tidak ada konektor, berarti salah. Kan gitu ya? Oke. Nomor 4. Incorrect, sir. Juga, sir. Incorrect. Kenapa? Ada connect. Ada konektor. Wrong connector ya? Nggak ada, sir. Tidak ada konektor, sir. Konektornya ada tuh, so. Tapi, Bukan. iya, sir. Harusnya di tengah. Berarti salah konektornya. Hah? Atau gimana? Posisinya? Iya, sir. Hah? Posisinya salah, sir. Iya, posisinya salah. The quality of the print was not good, so Thank. I changed the typewriter ribbon. Okay. Okay. Next ada cause connector. Okay, time ya. Nah, ini dia. Kalau time connector itu inilah dia, ya, bagian-bagian yang mengindikasikan time connector.
Oke, lihat. Nomor 1, since the bank closes in less than an hour, the deposit needs to be charged immediately ya. Oke. Correct ya, karena ada apa? Karena ada time adverb-nya. Oke. Number 2 incorrect. Kenapa incorrect? Number 2. Penempatannya, Sir. Penempatannya kenapa? Kalau before harusnya di awal deh, Sir. Penggunaan Bener before. nih. Nggak mesti lah. Di depan before-nya ada R. Contohnya gini, I had, ya nih, kalau kita buktikan kalau before itu nggak boleh di tengah ya. Itu nggak bener. I had called you before I came. I had called you before I came. Bener. There is no second subject, sir, after before. Iya, betul. Nggak ada subjeknya di situ. Mana subjeknya? Known. Iya, kan nggak ada subjeknya. Ya, kalau mau menambah subjek ya tambah sendiri lah yang sesuai. Intinya ini kalimat salah kan gitu ya. Tidak ada subjek. Oke. Next. Number 8. Benar itu? Benar ya? Correct, Sir. Oke, next. Kita masuk adverb connectors. Nah, ini dia. Although, ya, even though, if, in case. Oke. Sama ya, setelah connectors ini semua, itu diawali dengan subjek verb ya, untuk subjek predikat. Oke, number 1 to correct. Ya, karena apa? Memang sudah ada connectornya if. Kalau yang kedua, incorrect, kenapa? Ada konektornya di situ? Nggak ada, Sir. Nggak ada, ya. Oke. Number 5, I will take you wherever need to go to complete the registration procedures. Wherever, apakah termasuk di situ connector juga? Kita lihat. Termasuk ya, wherever. Itu dia. Sir. Berarti setelah wherever itu harus ada subjek. Di sini ada subjek nggak? Nggak ada, Sir. Nggak ada. I will take you Wherever. Oke, I will take you wherever you need to go. Kan gitu ya? Iya. Yes. Oke. Oke, coba kita kerjakan beberapa yang di sinilah. Nomor berapa ya? Nomor 3. Oke. Nomor berapa? Nomor 1 dulu. The 3 basic chords in blah blah blah, the tonic, the dominant, and the subdominant. C, Sir. Jawabannya apa? It is impossible. Kenapa nggak B? Karena lebih dari satu, Sir. Apanya lebih dari 1? Itunya, Sir, yang the 3 basic chords. Kan dia Oke. Oke. Nah, ini ya, untuk menentukan subjek di dalam kalimat, hati-hati. Penentuan subjek dalam kalimat adalah sebelum preposition.
di depan preposition. Jangan nanti menentukan subjeknya setelah preposition. Jangan nanti the three basic chords in ya functional harmony. Misalkan, oh rupanya ini subjeknya ini functional harmony nih karena dekat dengan predicate is. Ya, tidak. Ya, untuk menentukan subjek adalah di depan preposition. The three basic chords. Nah, itu dia. In functional harmony are. Nah, itu dia ya. Kenapa dia tidak A? Karena dia tidak memiliki predicate. Kalau yang B, nah predicate-nya to be-nya tidak cocok dengan subjeknya karena subjeknya plural. Kalau yang D, kenapa enggak D? Bukan functional harmony they are. Ya, nanti subjeknya ya overlap. Ya, sudah ada subjeknya the three basic chords di sini. Jangan lagi ditambah dengan they. Begitu dia. Oke, number 3. Without the proper card installed inside the computer, blah blah blah, impossible to run a graphic program. A, sir. C. It is impossible. Yeah, without the proper card installed inside the computer. Ya, ini preposition ini. Oh Without iya. the proper card installed inside the computer. Koma, untuk masuk selanjutnya kita perlu subjek predicate. Verb. Subject it and is verb. impossible to run a graphic program. Oh yes. Okay. Non-clause connectors. Oke, ini dia. Ini dengan kalau masih ingat ya, ini adalah kajiannya ya noun clause. Ya, di mana nanti ada double question yang berfungsi sebagai subjek atau objek. Ya, contohnya seperti ini. I know when he will arrive. Noun clause as object of a verb. Berarti when he will arrive itu merupakan ya noun clause yang berfungsi sebagai objek. Kalau kita lihat dalam kalimat ini, objeknya itu panjang. Dari mulai when sampai arrive. I know when he will arrive, berarti objeknya adalah when he will arrive. Karena kalau kita analisis satu kalimat, yang namanya objek itu biasanya setelah kata kerja. Kan gitu ya? Setelah kata kerja. Nah, kata kerjanya biasanya kata kerja transitif. Memang kata kerja yang membutuhkan objek. Nah, itu dia. Biasanya seperti itu. Nah, contohnya nih, I know. Saya tahu. Saya subjek, know predicate atau verb ya. When he will arrive, noun clause as object of a verb. I'm concerned about. Ya, noun clause as object of preposition. Ya, noun clause ya sebagai objek preposition kata depan. Di mana kata depannya adalah about. When he will arrive is not important. Nah, sekarang yang ini bukan sebagai objek, tetapi sebagai subjek. Karena posisinya sebelum predikat. When he will arrive, itu adalah subjek. It's not important. Kapan saja dia datang, nggak penting. Ya. Oke, ini dia formulasinya. Kita lihat exercise-nya. Oke. When the season start, yeah, is determined by weather. Ya. Correct. Benar. Ini sebagai berfungsi sebagai subjek atau objek? Subject, sir. Iya, non clause ini berfungsi sebagai subjek. Karena apa? Karena dia di depan predicate. When the season start, ketika musim mulai, is determined, ditandai
by the weather. Ditandai dengan cuaca, kan gitu ya. The manual how the device should be built. Nah, ini kenapa salah? Kenapa dia salah? Nah, saya tanya sekarang, noun clause ini berfungsi sebagai subjek atau objek? Kalau nomor 2 ini. Karena how-nya sering di situ ya. Objek, sir. Iya, ini sebagai objek ini. Masalahnya sekarang tak ada kata kerjanya. Kalau dia itu sebagai objek. The manual shows how the device should be built. Nah, itu kan itu ya. Seharusnya kayak gitu, ada kata kerjanya. Gitu. The manual mau shows, mau indicates, mau explain, mau states, ya. Mau apalah kata kerjanya di situ, baru masuk how bla 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 sampai bibir sebagai objek. Nah, nomor 3 correct. Ya, kenapa correct? The schedule indicated. Apakah if juga bagian daripada ya, bagian dari noun clause connectors dia? Berarti benar kan? Iya, Benar sir. dong. The schedule itu apa namanya subjeknya, indicated itu sebagai apa? Verbnya. If sampai final game itu merupakan objek, noun clause as object. Okay. Any questions so far? Nomor 8. Incorrect, sir. Incorrect, kenapa? Dari awal dia Di depan. nya, sir. Harusnya the professor has not yet decided when the papers is due. Ya. The professor has not yet decided when. Ini double ya jadinya ya. Jadi connectornya double ini. Dihilangkan 1. Oke. Oke. Next. Wah, ini oke. Sebagai subjek ya. Tadi sebagai objek, ini sebagai subjek. Oke, lihat contohnya. I don't know what is ini sebagai objek. Dari ini connector subjects correctly. Okay, we are concerned about who will do the work. Whoever is coming to the party must bring a gift. Ini sebagai subjek. Tadi yang di atas sebagai objek dan objek preposition. Ya. Oke, kita lihat contohnya. Exercise. The game show contestant was able to respond to whatever was asked. Yeah. The game show contestant was able to respond to what was asked. Okay. Nah, ini disebutkan correct ya, karena dia memiliki arti untuk menerangkan si kontestannya. You should find out which the best physics department. Kenapa ini incorrect? Kenapa incorrect? No predicate, sir. No verb. No predicate, ya betul. Setelah which gak ada predicate-nya, seharusnya ada predicate-nya. Which the best physics department bla 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 bla, tambah predicate-nya. Oke. Ya, waktu kita udah makin sedikit ya.
Ada beberapa slide apa lagi? Adjective clause. Kita masuk adjective clause. Oke, tadi untuk masalah noun clause sudah oke lah itu ya. Karena fungsinya sebagai subjek, sebagai objek preposition. Hanya 3 itu saja. Oke, sekarang sebagai adjective clause. Nah, ini dia. The woman is filling the glass that she put on the table. Ya. Wanita yang sedang mengisi gelas yang ia letakkan di atas meja. Berarti setelah kata gelas, ya si pembicara menerangkan, memberikan informasi lagi. Tapi informasi itu ya menerangkan si bendanya, si gelasnya. The woman is filling the glass. Wanita itu mengisi gelas yang ia letakkan di atas meja. Berarti that she put on the table itu adalah adjektif yang menerangkan kata benda gelas. Nah, itu kata bendanya ya di akhir daripada kalimat. Bagaimana kalau kata bendanya itu di tengah kalimat atau di awal kalimat? The glass. Nah, ini dia. The glass that she put on the table, okay, contains milk. Nah, ini biasanya that ya, which, whom ya, atau who nantinya ini disebut dengan relative pronoun. Ya, di mana kata ganti benda yang dia ditempatkan relatif berdasarkan bendanya. Kalau dia bendanya bukan orang, maka relatif pronoun yang cocok untuk dia menyatakan artinya yang. Nah, di sini juga berfungsi sebagai yang ini. Ya, coba saya artikan yang nomor 2 ya. Gelas yang dia letakkan di atas meja berisikan susu. Nah, ada. Kalau tidak ada kata yangnya, sepertinya kalimat itu diartikan kurang lengkap. Contoh ya, gelas dia letakkan di atas meja berisikan susu. Bagaimana kita bandingkan dengan kata yang arti yang seperti ini? Gelas yang dia letakkan di atas meja berisikan susu. Lebih baik mana? Menggunakan yang atau tidak? Yang pakai yang, sir. Oke. Berarti ya, kalau dia menggunakan kata yang, sebenarnya kalimat ini itu terbagi 2. Ya. The glass contains milk, she put on the table. Jadi kalimat ini bisa dibagi 2. Jadi ada memang grammarian yang ingin menyatukan kalimat itu supaya menjadi satu kalimat dengan menggunakan relative pronoun. Ya. Nah, relative pronoun itu sendiri tergantung benda yang dipilihnya. Apakah itu benda mati selain orang atau benda non-human being. Ya, benda human being atau non-human being. The glass contains milk. Itu kalimat pertama. She put on the table. Maka ketika digabungkan, dia menggunakan relative pronoun. The glass that she put on the table contains milk. Nah, untuk menyatukan itu ada relative pronoun. Karena yang disebutkan adalah pertama bendanya adalah glass. Glass non-human being boleh pakai that, boleh pakai which. Oke. Nah, lihat. Ini tadi formulanya. Nanti boleh dipelajari ya. Correct. Nomor 1. It is important to fill out the form in the way that you have been instructed. Ya, benar. Penting untuk mengisi formulir in the way ya dengan cara yang kamu telah diarahkan, gitu ya. The way that you, yang kamu telah diarahkan, gitu ya. Yang kedua incorrect, kenapa? Kenapa itu? Ayo, kenapa? Incorrect kenapa?
Nggak ada Karena verbnya, tidak sir. ada predikatnya. Iya, nggak ada verb. Iya, tidak ada verbnya. The car which I have been driving for 5 years, itu kan ini kalimat kompleks ya. Kalau udah kita cerita tentang adjective clause, berarti dia cerita tentang kalimat kompleks. Kalimat kompleks itu di mana kalimat itu terdiri dari beberapa predikat di dalamnya, tetapi ada predikat yang utama, ya, yang ada di kalimat itu yang benar-benar berfungsi untuk menjelaskan kata kerjanya. Contohnya ini nomor 2, the car which I have been driving for 5 years, itu seharusnya ada kata kerja di situ. Ya. Mobil yang saya gunakan selama 5 tahun, gitu ya. Apakah itu to be atau kata kerja yang lain? Boleh, ya. Atau the car which I have been for 5 years was atau is for sale. Apa? Dijual, kan gitu ya. Nah, itu dia. Jadi the car sampai for 5 years itu sebagai subjek. Kalau ada predikat di depannya itulah mulai daripada predikat sesungguhnya. Baru selanjutnya for sale at a really good price itu merupakan complement, tambahan. Oke, nomor 5. The movie we watched on cable last night, it was really frightening. Salah atau benar tuh? Salah, sir. Sir. Salah? Mana salahnya? Setelah night-nya harusnya pakai Ada yang dihilangkan? Kalau diganti jadi Oke. Sebenarnya yang salah itu bukan di relative pronounnya, karena movie itu adalah noun-nya. Boleh pakai that, boleh pakai which. Harus diingat itu. Nah, kalau kalian identifikasi yang mana subjeknya? Sampai mana subjeknya? Mulai the sampai last the night. night, sir. Sampai night. Setelah night itu predikat atau subjek? Kayaknya yang harus di-remove yang it-nya nggak, sir? Was really Iya, frightening. itu dia. Nah, Kan kita setuju tadi bahwasanya subjek di kalimat kompleks adjective clause ini panjang. Kalau udah ketemu subjeknya, setelah subjek itu langsung predicate, tidak ada lagi bentuk kata benda di situ sebagai subjek tambahan. Ya, paham ya? Paham, sir. Oke. Lanjut, udah mau jam 4 ya. Oke, adjektif tadi sebagai kata benda which, that, ya, whom. Ini untuk who, orang. Ini dia. Jadi who ini adalah digunakan relative pronoun yang digunakan untuk menunjukkan orang. Contohnya lihat, she needs a secretary who types fast. Dia membutuhkan seorang sekretaris yang. Kata yang-nya itu bukan which, ya. Kalau that, ya that itu bisa kemana saja sih sebenarnya ya. Tapi kalau memang dia benar-benar human being, sebaiknya pakai who. Kalau menunjukkan subjek. She needs a secretary who types fast. Dia membutuhkan seorang sekretaris yang mengetik dengan cepat. A secretary who type fast is invaluable. Seorang sekretaris yang mengetik dengan cepat sangat berharga gitu ya. Sangat dibutuhkan gitu loh. Nah, itu dia. Berarti sekretari ya apa? Di punya Apakah? saya nggak ini, sir, nggak terganti. Screen-nya tetap yang tadi, filling the glass. Enggak jalan. Iya, sir. Udah jalan?
Saya jalan, Sir. Punya saya iya. Jalan. Iya, punya saya malah jalan-jalan. Sinyalnya itu mungkin. Oke, sinyal mungkin itu apa Ika? Oke, lihat kita lihat exercise-nya. The ice cream. Oke, nomor 1 itu correct katanya ya. The ice cream that is served in the restaurant has a smooth, creamy texture. Benar ya. Ice cream yang diberikan ya, yang disuguhkan, nggak ada masalah ya, karena ice cream itu adalah non-human ya, pakai that ya. Yang disuguhkan, kenapa dia setelah that pakai is? Karena apa? Karena pasif ya. Yang disuguhkan ya, karena setelah kata that itu nggak ada pelaku di situ, langsung verb berdasarkan artinya. Berarti kalau yang disuguhkan, yang dibeli, yang diminta, berarti dia masuk pasif. Syarat pasif kan tahu ya, kalimat pasif itu syaratnya harus ada to be. Begitu juga di kalimat adjective clause ini, setelah relative pronounnya harus ada to be sebelum masuk kata kerjanya. Contoh yang lain, saya kasih contoh. Buku yang dibeli oleh bapak saya harganya mahal. The books, ya, the books that atau which ya boleh, which were bought. Oke, the books which were bought. Buku yang dibeli. Nah, itu. Setelah relative pronouns pakai were. Pakai to be maksudnya. To be-nya tergantung kepada si subjeknya. The books kan gitu ya. Berarti kalau dia past tense sudah dibeli pakai were. Tapi kalau the book nggak pakai s berarti was bought. Kan gitu. Oke, no problem. Incorrect nomor 2. Kenapa? Nggak ada connector. Ya, tidak ada adjective connector-nya ya kan? Iya, Sir. Ya. Seharusnya boleh the cars which are trying, gitu ya? Kan gitu ya? Yes, The sir. cars which are trying to enter the freeway system. Jadi double Gimana? ini dia, Sir. Double apa? Double verbnya. Bukan malah connect, bukan malah apa tadi? Adjective what? Adjective connector. Ah iya. Iya, makanya supaya dia tidak dikategorikan sebagai kalimat simple, maka dia harus ditambahkan adjective connector-nya. Adjective connector-nya di sini karena dia ada cars, benda selain manusia, boleh pakai which, boleh pakai that. Ya, the cars which are trying. Nah, mobil atau kendaraan yang sedang mencoba untuk memasuki sistem freeway are lined up for blocks, ya, berbaris, ya, for blocks, ya, dengan sistem blocks kan gitu ya, maksudnya antri gitu ya. Itu dia. Oke, nomor 5, the door that leads to the vault, it was right locked. Benar? Incorrect, Sir. Incorrect. It-nya harus Incorrect. Apa yang harus dihilangkan? it. It-nya ya benar tuh. Ya, hilangkan it-nya. Oke. Wah, ini baru soal-soal semuanya. Ya. Nah, ini soal ini coba kalian kerjakan lah. Ya. Kalian kerjakan. Oke. Nanti coba di apa namanya dikerjakan. Kalau ada kesulitan nomor berapa boleh di share ke grup. Boleh ya? Sebagai latihan. Ini
soal-soal untuk skill 9 sampai 12 ya. Terus ada soal lagi skill 1 sampai 12. Sebagai latihan. Okay, that's all for today. Yeah, I hope our meeting gives valuable contributions for us, and I hope you will revise what we have discussed already. Yes, now, and hopefully you can pass the TOEFL test with the passing grade score passing grade or passing score that determined yang sudah ditentukan. And don't worry, there are 2 trials ada 2 kali percobaan ada 2 kali kesempatan, 2 chances to follow the test. It means that if the first chance you fail, you will get the second one. And if you are not getting the passing grade with the 2 chances, it means that you have to consider it. It means try to find out the solutions of your passing grade. Okay, thank you very much for your participation in this online discussion, and thank you very much for the time. Keep healthy, and you should be full of spirit. Okay, for the students who haven't followed the seminar proposal, please add your speed, tambah lagi kecepatannya, okay, to complete your proposal. Okay, our target, the students should be going to complete all. I mean that already participated in similar proposal in the end of this August. Okay. Okay, thank you very much. Once again, okay, see you on the next activity, right? Thank you, if we sir. meet again. Okay, thank you. Yes, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.